selamat datang lagi di The Tea, time to spill the tea. Jangan lupa dulu buat teman-teman yang lain buat like, subscribe, dan komen semuanya. Pokoknya share, pokoknya kita mau teman-teman semua untuk di-share karena setiap minggunya pasti banget kita akan sharing-sharing ke kalian yang seru-seru, yang serem-serem, yang lucu-lucu, bahkan sampai yang profesional kita juga akan sharing ke kalian. Dan buat yang hari ini kita masih kedatangan Jasmine dan Bondan. Hai. Pasti akan selalu Jasmine dan Bondan sih kayaknya guys ya. Tapi ini akan menjadi podcast terakhir gue. Oh sedih sekali ya, sedih sekali. Tapi kali ini gue ingin ngebahas sesuatu yang berbeda. Gue gak mau cinta-cintaan lah, profesional segala macam. Gue pengen ngebahas soal setan. Kaget gak? Setan. Gue pengen ngebahas soal setan. Horor. Karena gue tuh sering banget nih ya, kayaknya sekarang tuh lagi sering banget gak sih kayak podcast horor lah segala macam kayak. Iya kayak itu sering banget dan gue tuh pengen banget tahu nih pengalaman kalian tentang horor itu gimana. Karena kan pasti setiap human being pernah merasakan yang namanya paranormal activity ya. Iya betul. Ya pasti banyak banget dong. Dan mungkin sebelum gue ke situ gue pengen tanya ke kalian sih, apa kabar guys? Baik, alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah udah lepas dari ya, beberapa kehektikan tugas-tugas yang ini. berat. Tugas-tugas yang berat, it's okay. Ini akan lebih lulus ya. Lebih lulus. Sebenarnya tuh waktu itu kita bukan aja ya. Waktu itu kita udah take loh guys. Sempat bikin tapi itu nggak jadi karena kita hektik banget. Bayangin, kita tuh lagi cerita tapi sambil panik gitu kan jadi jelek ya. Itu lebih horor daripada. Itu lebih horor. Gue sebenarnya ada sih cerita baru yang habis gue denger. Ini sebenarnya kayak bukan yang serem-serem banget. Enggak, tapi ini cerita personal lo bukan? Bukan cerita personal gue, cuman cerita orang ya. Ini cerita orang guys. Tapi gue nggak tahu siapa. Tapi mungkin kalau nanti kalian relate, komen aja di bawah siapa. Kayak karena tau gak sih tragedi Bintaro? Oh ya yang kereta. Ini cerita yang bikin gue merinding dan gue sering banget ke Bintaro kalau lo semua tahu. Kayak gue tuh ke Bintaro mulu kan. Terus kayak gue denger cerita, tapi itu cerita di YouTube apa di mana gitu. Jadi itu waktu di pas tragedi Bintaro itu, jadi tuh ada nih cowok nih ya. Cowok pulang malam-malam, dia mau pulang naik motor lewat Bintaro lah karena emang dia tuh biasa lewat situ gitu. Terus akhirnya dia tuh ngerasa di jalan tuh kayak udah gak enak gitu kan. Terus udah berat gitu. Pas sampai rumah dia mandi kan. Terus kayak ada suara ketok-ketok, pokoknya ketok-ketok mulu lah gitu. Terus kayak enggak, dia masuk ke kamarnya dia lah. Pokoknya enggak di luar, di pintu depan. Dia di kamar mandi. Iya. Pintu kamar mandi diketok bukan? Enggak, pintu depan rumahnya diketok. Nah, terus tuh kayak akhirnya dia hirauin segala macam, pas dia buka enggak ada siapa-siapa. Terus besokannya dia gitu lagi, ada yang dia lewat terus satpamnya tuh ngomong kalau misalnya kalau ada ketokan jangan dibuka gitu. Kalau ada ketokan jangan dibuka. Terus juga pokoknya dia jangan dibuka lah. Terus kayak dia tuh nggak ngehirauin. Nah dia merinding gue kayak gue takut Kalau sendirian tuh serem sih emang. jadi terus kayak ini, tapi gue ceritanya jadi kayak agak nggak serem ya karena gue agak semangat banget gitu cerita. Kayak excited banget. Terus kayak dia waktu itu ngetok-ketokan, ada yang ngetok-ketok lagi, terus dia buka nggak ada siapa-siapa lagi, terus ketok-ketok lagi, ternyata di depan pagarnya tuh ada orang ngeliatin kayak masinis gitu. Ih serem banget. Malam-malam. Tapi bentukannya kayak nggak yang serem, mukanya hancur atau gimana gitu? Serem. Terus kayak akhirnya dia tutup lagi. Gitu. Terus kayak dia buka lagi, terus dia kayak minta tolong untuk diituin. Kayak dia tuh, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya intinya kayak dia bilang, gue lupa ceritanya gimana. Intinya dia tuh kayak dia tuh mau penumpangnya tuh sampai di tujuan dengan selamat. Ya selamat. Bantuin. Jadi tuh dia tuh mungkin ya kebayang-bayang atas kesalahannya dia, mungkin dia ngerasa itu salahnya dia, padahal bukan salah. Iya, dia katanya ada yang megang kepala. Jadi tuh setelah dibuka lagi tuh jadi masinisnya tuh di belakangnya banyak penumpang gitu. Wah, semuanya di depan rumah dia lagi. gue banget anjing. Akhirnya dia pingsan. Oh dia pingsan Terus kayak bangunnya diituin satpam. Bangunnya besok pagi gitu. Gue nggak tahu, tapi intinya seingat gue ya satpamnya datang. Terus kayak kan sudah saya bilang jangan dibuka pintunya gitu. Serem banget. Serem banget kan? Itu gue pas denger juga gue kayak anjir lah. Tapi kayak kereta di jalur kereta tuh juga banyak di kampung gue kayak. Jadi untuk menuju ke kampung gue. Jadi kampung lo di mana? Kampung gue di Sukoharjo, di Solo. Jadi dari jalan raya gitu emang rada ke dalam itu kan kampung gue. Nah sebelum masuk ke jalan yang kampung itu adalah kereta gitu. Sebenarnya kereta itu adalah kereta penghubung transport, bukan ini kayak wisata, kereta wisata
Jogja Solo yang hubungin gitu. Khusus. Jadi itu rel keretanya situ doang. Nah di rel kereta itu pas zaman nyokap gue kecil kayaknya ada yang gue lupa either dibunuh atau kecelakaan kereta. Oh my god. Jadi ada ceritanya di kakek gue punya nenek gue punya adiknya lewat situ. Terus kayak temennya kayak ngeblank itu tau gak sih kayak misalkan lu jalan terus lu ngeblank. Itu iya gue juga ada cerita lagi. Abis itu pas dia sadar tiba-tiba dia udah di jalan di rel kereta. Ini misalkan di jalan kereta nih. Dia udah jalan jauh ke sini. Di sini tuh udah hutan-hutan gitu. Kebun jati. Setan budek guys. Terus tiba-tiba Setan budek sumpah beneran ada. bener-bener ngeblank kayak tiba-tiba pas melek dia di situ. Oh my god. Kayak anjing serem banget. Tapi ini juga beneran berlaku di tante aku sih. Jadi tante aku tuh nggak pakai earphone apa-apa. Emang jalan di daerah deket rel gitu. Cuma yang masih jauh gitu loh. Misalnya kayak rel tuh di jauh lah gitu, dia jalan seperti biasa. Tapi sambil main HP. Terus HP-nya tuh sambil jalan juga. Terus selesai main HP dia masukin kantong. Terus orang tuh sampai ternyata tuh selama yang dia jalan itu orang tuh pada neriakin dia. Definisi belakang dia bener-bener belakang dia atau samping dia tuh bener-bener kereta. Tapi nggak dengar sama sekali. Langsung ditarik. Kalau gue ada cerita real, ini beneran sampai meninggal. Tapi ini temen gue. Temen gue, tapi gue nggak kenal. Itu kayak temen kerja gue. Jadi, tapi ini gue nggak sebut nama ya, dan ini almarhumah dan semuanya gue nggak sebut, dan semoga almarhumah diterima di sisinya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi waktu itu dia mau ke kampus dia lo tau kan di situ kan stasiun banget ya. Sorry banget guys, gue nggak mau ngasih tau juga ini universitasnya. Intinya universitasnya tuh ada rel keretanya juga. Pasti kalian tahu sih, langsung tahu ya. Dan ini bukan yang, aduh gue merinding banget deh ya Allah. Jadi itu dia waktu itu izin ke ibunya itu mau kemana gitu, tapi ternyata dia ke situ malah ke kampus gitu. Terus kayak dia itu mau nyebrang di rel kereta di apa sih yang satu lagi tuh yang deket teknik? Ya itu yang satu lagi. Kan kalau itu kan dia bisa nyebrang langsung kan. Nah dia itu pakai headset, dengerin lagu, main HP, udah pada teriakin katanya. Ya udah kata beneran meninggal padahal dia baru lulus atau apa gitu. Jadi jangan lupa keluar rumah kayak harus baca doa sih. Enggak, tapi beneran kalian harus baca doa karena gangguan itu dari mana aja. Dan beneran meninggal, dan Spotify kan ada lagu terakhir ya, itu juga diliatin lagu terus gue kayak wah kaget banget gue, mana nih orang masih kuliah. Iya. Ya, gue juga punya sih, sama banget kamar mandi. Jadi ceritanya sama juga pas hybrid juga. Jadi 2022 awal akhirnya tuh kayak ya udah anak-anak kampus gue di Tangerang, di daerah Tangerang itulah swasta. Nah jadi karena itu hybrid, jadi cuman sekelas gue ini yang datang dibagi dua gitu loh, 2 sesi. Jadi week 1, week 2. Nah gue bagian week 2 yang masuk cuman kayak 20-an orang. Nah habis itu udah kan, jadi kelas gua hari Kamis sore itu ada di lantai 7 biasanya. Cuman hari yang pas week ini nih gak tahu kenapa kelasnya dipindahin ke lantai 5. Kayak, oh gua gak pernah nih ke lantai 5 nih. Pulang selesai kelas, gua kayak sama teman-teman gua, ayo dong tur kampus gitu. Gua belum pernah ke auditorium kampus nih ceritanya nih. Kita ke auditorium Nah, di dekat auditorium itu ada kayak railing gitu, kayak pagar gitu, bisa lihat bawah. Jadi bawah tuh kosong gitu loh. Terus gue kayak bercanda ke teman gue, kayak kok gue loncat dari sini mati nggak ya? Bercanda tuh. Samesai. Habis itu udah kayak, oh jangan gitu lah, mulut lu udah sore. Itu gue udah sore banget, kayak jam 5:30. Kayak udah sore, kan udah mulai serem gitu kan. Sepi juga ya. Sepi, gue cuman gue doang kayak bertujuh kayaknya itu yang lagi tour. Terus kayak gue bercanda gitu ke teman gue, kayak jangan bercanda yang aneh-aneh lah gitu. Terus udah kita kayak ya udahlah cabut, kita mau kantin mau makan. Pas di eskalator, teman gue ngomong gini, sebenarnya harus jangan kayak gitu tau. Sebenarnya ada yang bunuh diri di kampus gue. Semangat. Dan itu jadi kakaknya temen gue punya temen SMP, temen TK, temen SMP gue. Kakaknya tuh di kampus yang sama gue. Nah itu kejadiannya pas angkatannya dia. Jadi dia lagi belajar, tiba-tiba di kampus gue tuh kayak ada kaca gitu lah. Dia lagi belajar, tiba-tiba ada yang lewat kayak jatuh di sampingnya. Terus kayak apa tuh? Itu yang orang. Katanya ada yang bunuh diri. Bunuh diri gara-gara kayak skripsi something itu lah. Pas gue lagi skripsi lo ngomong makanya gitu. Gue bilang kayak enggak maksudnya nih jangan lakuin itu ya. Ditolak gitu habis itu kayak. Maksudnya kayak Tapi beritanya
mungkin cuman anak-anak kampus doang yang tahu karena ditutup-tutupin sama kampus. GTTA. Iya, ditutup-tutupin. Cuma maksud gue kayak Itu masih berlanjut ceritanya. dan kakak lu itu pasti akan kepikiran terus nggak sih kayak ngeliat Gue nggak tahu dia itu kalau itu. Terus habis itu akhirnya kayak udah kita eskalator ke kantin. Jadi kantin tuh pas gue datang ke kantin karena itu udah masih hybrid, cuman 3 meja yang ada orangnya. Meja gue bertujuh, ada 4 di sana ada 3 orang sama 4 orang. Terus kayak udahlah kita pesen makan, kita pesen ayam geprek. Habis itu kayak udah kita makan ngobrol-ngobrol terus kayak gue mau kamar mandi sama teman-teman gue. Jadi gue mau kamar mandi berempat, harusnya berlima. Ada satu teman gue namanya Aiman nih. Si Aiman nih awalnya harus pengen ikut, terus kayak gue nggak tahu kenapa, ya udah jalan kita ke kamar mandi. Jadi meja gue di sini, misalnya meja gue di sini, kan itu gede. Kamar mandi di ujung sono. agak repot ya. Agak jauh emang agak jauh. Terus kayak ya udah kamar mandi cowok. Di kamar mandi cowok itu ada 3 urinoir yang orang kalau cowok pipi sendiri itu 3 sama 2 bilik. Karena temen gue udah duluan 3 di urinoir kayak udah penuh. Gue ke bilik. Kayak gue ingetnya Aiman ada Aiman nih masuk sebelah kamar mandi gue. Kayak udah set. Kamar mandi pipis, gue udah keluar selesai, gue cuci tangan. Terus kayak gue berempat nungguin teman gue nih si Aiman. Kayak ya ini Aiman lama banget. Terus gue langsung teriak-teriak kayak ban buruan lama banget sih lu gitu. Gak dijawab. Terus kayak udah gue kayak masih nunggu lagi bercanda sama teman gue di depan. Jadi masalahnya dia berempat tuh sadar. Iya. Berempat, iya. Habis itu kayak kalau dia doang yang sadar tuh mungkin kita bisa halo. iya, benar. Gue masih kayak halu nih. Terus habis itu kayak ya udah, gue masih bercanda. Terus Aiman belum keluar. Gue teriak lagi, "Man, buruan apa, Man? Lama banget. Ayo kita mau balik." gitu. Enggak dijawab lagi. Gue masuk kamar mandi berdua sama temen gue. Enggak sabar dulu, gue masuk kayak ada suaranya nih, aman. Di bilik, jadi ini bilik gue, di bilik dia di ujung. Terus kayak lama banget nih jauh-jauh. "Man, buruan, Man." Gue ketok-ketok tuh kamar mandinya. Enggak dijawab lagi. Betul yang mau jadi cewek. Kayak cewek deh, gue lupa. Habis itu udah gue ketok-ketok nggak dijawab. Terus akhirnya kayak banget, gue bukanya pintunya, gue buka dikit set gitu. Lo tau kan kalau bilik kamar mandi tuh pintunya sama daun pintunya tuh kalau misalnya dibuka ada celahnya gitu kan. Gue yang ngeliat sendiri di celah itu kayak ada orang. Kayak Man, yaudah jangan gue buka lagi dong. Man, buruan, Man. Tapi pas gue buka nih gak ada respon. Sudah. Gak ada yang kayak iya, nggak kayak gitu. Terus habis itu kayak lama banget nih. "Man, buruan, Man." gitu. Masih gak jawab. Buka gini, gak ada orang. Gue berdua sama teman gue di kamar mandi. Keluar, berempat semuanya kabur. Tahu teman gue di mana? Di meja masih ngobrol. Terus kayak abis dari situ kita langsung ngambil tas, lari ke bawah ke tangga. Ada mas-mas bersih-bersih gitu. Mas-masnya nanya, "Kenapa, Mas, digangguin ya?" Terus kayak, "Iya, Mas." Wah, kaget gue. Apa nih? lagi deg-degan banget. Lagi fokus banget dengerin. Yang tadi itu. Bener, so jantung gue bener. Jantung gue sakit banget tadi. Terus apa nih? Terus aja kita nggak boleh cerita gitu kan. Karena sebenarnya di sini juga. Iya, di sini juga sebenarnya kantornya ada ceritanya juga. Terus gue tanyain sama mas bersih-bersih kayak digangguin deh gitu. Terus kayak, "Iya, Mas, di kamar mandi." Itu makanan saya sehari-hari. Biasanya kunti. Sorry gue sebut. Biasanya gitu. Terus kayak itu ya. udah gue cabut. Aduh, gue Tapi di kampus emang serem sih. Ada teman gue satu lagi. Jadi ini ceritanya teman gue ya. Jadi dia tuh kayak salah satu universitas swasta di Jakarta. Nyampur sama apartemen. Ya kalian tau lah di mana. Ya, oke. Nyampur sama apartemen di Jakarta. Oh iya. Ya tahu. Jadi di kampus itu parkirannya itu biasanya parkir di basement buat mahasiswanya. Di basement 1 itu buat penghuni apartemen, basement 2 buat mahasiswa yang kalau misalkan siang bawa mobil parkirnya di situ. Nah, habis itu pas sore-sore teman gue tuh kayak mau futsal. Dia futsal ninggalin mobil di kampus di parkiran B2 nih. Jadi dari dulu tuh emang ada satu mobil kayak lo tau gak sih mobil yang udah didiemin berdebu. Oh iya. Berdebu. Nah, tapi kacanya itu bersih, kaca depannya. Kayak misalkan lu tau gak wiper gini. Nah, itu bersih tuh. Nah, udah ditinggalin. Itu emang kayak udah creepy aja kan. Buat orang-orang creepy aja kan. Gue creepy banget sama mobil kayak gitu. Takut deh. Nah, abis itu temen gue ninggalin di B2. Dia futsal, selesai futsal tuh kayak jam 12 malam. Dia nggak mindahin mobil ke atas karena biasanya udah malam udah sepi kan. Jadi di atas sepi banget. Nggak di basement tuh udah aman. Harusnya udah bisa parkir. Orang nemenin gitu. Iya, nah abis itu kayak si temen gue ini berempat pulang futsal, dia minta temenin sama temennya. Dia mau ngambil mobil. Dia ngambil mobil sendiri ke bawah. Awalnya kayak mobil gue mana nih, nggak ketemu. Pokoknya tuh mobil nggak ketemu. Ibarat yang di penglihatan dia. Saya ingat dia misalkan di sini, dia udah muter-muter, nggak nemu.
Terus dia ngeliat si mobil yang creepy ini kayak takut terus dia akhirnya dia naik pada nongkrong di atas kan pada ngerokok ngobrol gitu akhirnya dia ngajak gue, woi temenin gue dong mobil gitu gak nemu nih kayak oh ya udah ditemenin tapi naik mobil awalnya naik mobil ke basement 2 jadi pas di turunan basement 2 ini biasanya mobil yang creepy itu di sini nih kayak di sebelah kanannya gitu langsung bisa kayak dilewatin serem udah ya kayak udah creepy aja terus dia muter gak nemu terus itu balik lagi ke posisi yang sama set dia kayak ngeliatin si mobilnya itu dari kacanya kan kacanya bersih gitu kan dari kaca ada yang gini di dalam mobil terus akhirnya dia langsung jalan lagi udah jalan terus kayak dari pilar kan biasanya pilar gitu kan iya. Nah itu ada yang ngintip gini Itu serem banget sih. Menurut gue karena itu relate untuk gue. Gue takut. Di semuanya serem ya. Abis itu dia masih kayak ya udah akhirnya dia mencar jalan turun mobil jalan kaki semuanya mencar kan. Menurut gue kayak udah bareng-bareng aja. Itu kayak film di horor. Iya, bareng-bareng aja. Tidak gitu. Jadi kayak berdua akhirnya berdua gitu. Terus pas temen gue ini lagi jalan terus kayak dari pilar ke pilar tuh ada yang lari gitu. Mau serem banget. digangguin gak sih? Tapi ketemu mobil abis itu. Sebentar dulu abis itu kayak masih jalan. Terus akhirnya kayak udah sebelum nemu nih mobilnya. Terus akhirnya ngumpul lagi, jalan naik mobil lagi bareng. Terus akhirnya mobilnya ketemu. Udah. Di sebenarnya dari mobil yang dia parkir, mobil creepy ini gak jauh sebenarnya. Tapi nggak nemu. Kayak nggak ada gitu loh. Iya. Akhirnya ketemu. Habis itu pas dia lagi jalan keluar, ada yang menggantung dari atas. Nggak mau serem banget. Pocica menggantung. Aneh banget. Gitu. Aneh. Nah abis itu udah kan dia kayak udah takut banget, cabut, ngebut. Pokoknya dari basement tuh kayak sampai lompat gitu loh mobilnya. Terus kayak sampai satpam tuh nanya kayak mas kenapa mas gitu. Kata satpamnya udah nggak apa-apa udah biasa. Katanya kalau biasanya emang di basement 2 ini nggak pernah ada yang jaga. Kalau di B1 tuh selalu ada yang jaga satpam gitu loh. Karena mikirnya juga ngapain juga tahu. Iya. Bawah B2 gitu ini loh. karena selalu nggak ada yang parkir di situ, jadi satpam nggak ada yang jaga. Tapi pernah ada yang jaga. Pas satpam jaga, digangguin juga. Gue tahu yang muncul apaan? Apa? Nempel di langit-langit gini. Nggak mau kayang anjir. Iya, tapi bentuknya cewek gitu. Di langit-langit basement. Gue juga ada itu cerita. Paling serem sih. Jadi kalau ini tuh sebenarnya di rumah gue BTW. Tapi ini kayak simpel banget sih ceritanya kayak pokoknya apa ya waktu itu ya? Pokoknya pagi-pagi gitu, gue lihat ada di pintu kamar mandi. Nggak mungkin dong kucing gue naik ke situ kan. Jadi kan kayak gini kan, kotak gitu kan. Ada bercak tangan jalan sampai atas. Demi Allah. Jadi dari atas ini nih baru ada bercak. Terus sampai di atas ini berhentinya. Habis itu udah hilang. Udah hilang. Beneran tangan apa? Nah, tangannya itu tapi kayak tangan apa ya? Kecil. Kayak tangan anak kecil. Tapi bukan tangan anak kecil juga ya, ceker ayam gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Tapi bukan tangan manusia. Gue nggak tahu tangan manusia apa bukan. Jadi tuh bicara itu kayak nggak itu aku tuh kok di suara shoot gitu tadi. Oh oke. Cicak nggak mungkin nggak sih? Itu kecil banget dong. Iya, ini tuh segini kali ya nih. Biawak. Segini. Masa dia bisa nempel kan di atas, bingung kan lo? Terus ya udah, terus gue coba positive thinking aja. Di rumah gue tuh juga baik banget. Jadi tuh dulu tuh ya komplek rumah gue tuh katanya ya kan biasanya orang tua kan suka bohong ya, bekas apa ngajar. Tapi seingat gue kata ibu gue tuh kayak komplek rumah gue ini di Jakarta Selatan itu tuh kayak bekas pembuangan mayat. Tapi karena dulu kan soalnya Jakarta Selatan kan kita dekat rumahnya. Daerah situ tuh memang kayak kan masih hutan banyak rawa-rawa segala macam, jadi membuang sesuatu nah ya gue tuh dulu rawa-rawa tempat membuang mayat apa sih namanya penjahat begitu dulu, penjahat apa ya, penjahat dulu lah kayak gitu. Nah terus tuh di rumah gue tuh apa ya pernah, ini seram sih menurut gue, kayak waktu itu gue lagi main TikTok kan di rumah gue kan, ya gue lagi main TikTok biasa aja gitu, terus tiba-tiba tuh ada yang masuk ke rumah gue. Gue nggak tahu itu orang apa bukan, tapi beneran orang, gue lihat. Masuk ya, tinggal dia masuk aja kan pagar. Tinggal masuk, tapi bukannya masuk dalam rumah gue. Pagarnya daerah pagar. Terus pas gue lihat dia bawa anjing gitu. Tapi tuh kayak satpam gue kan, ini rumah gue, ini satpam gue. Dia nggak lihat siapapun. Gue kejar orangnya. Tapi dia langsung keluar lagi pas gue kejar kan, dia kan udah kesana kan. Pas gue lihat nggak ada orang. Ini siapa cuy? Gue nggak tahu. Makin. Gue lari terus gue diem. Gue tampakin. Pernah?
gue lagi di rumah yang gue kosong, seberangnya tuh rumah kosong. Jadi gue lagi di lantai atas tuh emang kayak sebelum direnov yang sekarang tuh emang serem gitu loh di rumah yang gue. Gue ke atas, gue lagi ngeliat ke rumah itu. Tapi gue kira itu tuh udah dikontrakin. Jadi kayak ini juga masih nggak baru-baru ini juga sih, udah lama. Terus pas gue lagi ngeliat ada orang cewek cantik lagi pakai bentukannya nggak serem deh. awalnya nggak serem, cantik dia lagi pakai Makeup gitu. bedak gitu lah, lagi berbedak segala macam. Kok lama bedaknya putih banget. Terus gue bodohnya dah gue liatin aja Makin lu liatin siapa gitu. gitu. Yang serem adalah abis dia kayak gitu tuh Nengok. dia tahu gue lihat, langsung kayak dilihat senyum yang serem berubah di situ. Wah itu di situ gue langsung ke bawah, badan gue langsung demam sakit. Kalau gue ya pas jambornya tuh gue inget banget, gue nggak liat apa-apa, cuman gue pas tidur malam tuh gue nggak bisa tidur, gue nempel ke semua temen gue, terus kayak pagi-paginya gue dengerin teman-teman gue gini, kasian banget ya Rani penakut. Itu kali anjir itu kak, kasian nih penakut, kasian banget dia dari semalam. Gue tuh tidurnya gini, takut, kayak gitu aja gue ngerasa aja. Guys, Itu kayak Oke, guys. bocah sumpah. Semua gue takut banget anjir, tapi hari ini seru ya guys ya. seru banget. Horor kita kali ini bener-bener kayak, kalau Masih kata banyak- Nessie Judge, Masih banyak cerita lain. masih banyak cerita Apalagi lain di guys. sini. Apalagi di sini. Jadi kalau kalian mau part 2 komen di bawah, tapi mungkin nanti sama orang lain ya guys. Tapi menurut aku Let's see. kesimpulannya adalah jangan lupa baca doa. Makhluk itu selalu akan ada berdampingan hidupnya sama kita. Betul. Terserah sih kalian percaya atau enggak, cuma menurut aku itu akan selalu ada dan terus berdampingan sama kita. Jadi ya saling menghargai dan menghormati Jangan saling aja. ganggu aja. Jangan saling ganggu guys. Jangan berisik juga kalau lari Ya. dari kamar mandi ke kamar lo, nggak usah teriak-teriak. Bye, Ya, gitu. izin lah. Tapi percaya sama gue, emang makhluk tuh suka bisa kesel anjir sama Iya. kalian. Kayak maksudnya kesel banget sama gue juga tuh kesel banget, berisik. Iya gitu guys. Jadi jangan lupa baca doa. Ingat aja kalian pasti punya Tuhan yang akan melindungi Betul, kalian. Tuhan. Betul. Oke deh, mungkin sekarang gitu aja sih guys. Betul, Ya ya. udah. Lama banget sih jujur. Iya, Kasih kita- editor kita Ya ya. kasih nih editor kita nih. Berapa lama kita di video nggak tahu. Nggak tahu deh, kita nggak tahu nih udah berapa lama, udah 1 jam ya? 1 jam. Habis 1 jam. Oke, wow. Oke. Mana editor kita? Semangat nih editor kita. Jangan lupa dipipip yang harus dipipin. Iya tadi. Oke deh, mungkin dari Deti gitu aja, Kita gitu dulu lanjut. aja. Kita akan lanjut di next episode dan Cerita lain. thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Mungkin sekarang kita gitu aja. Yap. Dadah semuanya. Bye. See you when I see you.